Alhamdulillah kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Bina Ummah yang berdiri tahun 2010, berarti 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah 2 kali wisuda yang untuk menerima pesantren mukim itu 2017 ya, karena wisuda itu 2 tahun sekali. Alhamdulillah sudah tercapai. Yang beberapa santri yang sudah selesai, insyaallah sekitar ada 50 hafidh dan hafidhuh. Alhamdulillah sudah menjadi pengajar penghafal Quran juga. Ada yang imam di Korea Selatan, ada yang menjadi pembimbing pembina di pengasuh pesantren di Papua, dan menjadi imam beberapa masjid besar di Jabodetabek, dan juga menjadi guru-guru TPA dan ummahat di sekitar pesantren. Jadi ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka belum bisa membaca Al-Quran, maka alhamdulillah santri-santri kita yang mereka datang dengan keikhlasan mengajar ibu-ibu di sekeliling kita, sekitar pesantren kita. Jadi alhamdulillah dengan berkah Al-Quran sangat amat bermanfaat ya, waktunya, umurnya, dan insya Allah inilah tujuan daripada kita mendirikan Al-Quran. Misi visi kita yang pertama mensosialisasikan Al-Quran, supaya tidak kita yang bisa menjadi penikmat Al-Quran, bagaimana setelah tiada ada generasi penghafal Al-Quran, bahkan guru-guru penghafal Al-Quran berikutnya yang membimbing kepada anak-anak kita, masyarakat kita, sehingga itulah yang nantinya kita raih, kita dapat setelah kewafatan kita. Setiap huruf yang kita ajarkan, setiap ayat yang kita sampaikan akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Ini adalah misi visi daripada keinginan saya dengan keluarga. Alhamdulillah dengan niat karena Allah ternyata mengundang rahmat Allah, sayang Allah. Dari mulai santri kita Bang Indra itu 5 orang dari Lombok. Waktu itu datang, kemudian saya tanya, kenapa sampai di sini? Ya Ustadz, saya sudah mendaftar pesantren sana, pondok pesantren sana, semua bayar. Kami terus terang tidak mampu untuk membayar biaya pesantren, karena di beberapa pesantren bayar uang pendaftaran sampai ada 15 juta, 20 juta. Akhirnya saya dengan keluarga, dengan istri, yuk yang kita terima. Mudah-mudahan insya Allah 5 dari awal 5 santri ini akan membuka peluang dan keberkahan yang Allah turunkan. Karena saya melihat hadis Rasulullah yang sungguh amat sangat luar biasa menjadi motivasi saya, itu man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'idin. Barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran lalu mengamalkannya, ya baru sibuk saja menghafalnya, a'taituhu afdhala ma utiya sa'idin, akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Nah saat itulah ada para penghafal Quran, mereka menghafal. Ternyata benar, apa yang saya makan mereka makan. Alhamdulillah tidak pernah namanya kekurangan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ada saja Allah hadirkan. Kemudian datang lagi 10 santri, ada 20, sampai alhamdulillah sekarang 114 santriwati. Dan itu pun alhamdulillah biaya pendidikan free, biaya listrik free, biaya semuanya free, tanpa ada serupiah pun mereka membayar. Dan ini karunia Allah, janji Allah benar-benar. Dan alhamdulillah kan dibuktikan hari ini Bang Indra, Bang Ahyar, Bang Irfan ngantar beras. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang menghadirkan? Allah. Enggak ada yang kebetulan. Karena apa? Disinilah dikumandangkan setiap ayat, setiap saat, setiap waktu ayat-ayat Allah, dan itu akan menggema
yang setiap Al-Quran digemakan para santri itu pancaran cahayanya akan dilihat oleh penduduk langit, terang benderang tempat yang dibacakan Al-Quran itu, sehingga menyita perhatian para malaikat Allah. Dan malaikat tentunya akan berdoa, ya Rob, di tempat sana ada hamba-hambamu yang terus mengumandangkan kalamu. Dan inilah diantara Rasulullah menyampaikan, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu tempat lalu yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan as-sakinah, apa, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Itu janji Allah. Yang kedua, apa kata Rasulullah, wa haffathumul malaika, saat dikumandangkan Al-Quran maka malaikat mengepung, mendengarkan, menyimak, karena yang dibaca adalah kalam Allah. Yang ketiga, wa ghasiyatumur rahmah, Allah menebarkan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan yang paling membahagiakan yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan, menyebut nama-nama hambanya yang membaca kalamnya, fiman indah, kepada siapa? Fiman indah, di hadapan penduduk langitnya, di hadapan para malaikatnya, dipamerkan itu. Allah disebut-sebut, dibangga-banggakan. Kita disebut nama kita oleh teman kita aja luar biasa bangganya. Dan ini yang menyebut adalah yang menciptakan kita. Karena apa? Kita membaca kalamnya, kita membaca ayatnya. Nah, inilah diantara kesenangan kita, kebahagiaan kita sebagai pembimbing, pembina dan pengasuh pesantren. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kami semua guru-guru penghafal Al-Quran, sehingga tidak ada niat sedikit pun yang terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, kecuali karena pamrihnya, karena Allah. Jadi tidak suap nasi seteguk air yang kita minta dari para santri, bahkan kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan para santri. Nah, inilah mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik, kita bimbing, mampu dan bisa terus melestarikan dan menjalankan, ya, bagaimana guru Al-Quran yang tidak karena bayaran, tidak karena rupiah, tapi karena keikhlasan semata-mata karena Allah. Sehingga harapan, impian kita, keinginan kita, mudah-mudahan akhirnya lahirlah para generasi Al-Quran yang ikhlas, tulus, karena kita memulai dengan ikhlas lebih dahulu, ya. Baik bagi mereka yang tidak sempat menghafal Al-Quran, tidak sempat untuk duduk di pondok pesantren tahfidz, ada bagian yang dimana Rasulullah sampaikan, ada seorang yang bukan ahli Al-Quran tapi akan disandingkan oleh Allah dengan ahli Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang mencintai ahli Al-Quran. Lalu kecintaan mereka implementasikan dengan cara apa? Yang pertama diantaranya adalah menghadiahkan sesuatu untuk para ahli Al-Quran. Apa yang paling sangat dibutuhkan para penghafal? Tentunya adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini saatnya ikhwafillah, bangku ayah bunda dimanapun berada, kalau kita punya sedikit rezeki, kemudian kita infakkan, kemudian kita titipkan, amanahkan kepada Bang Indra dan teman-teman tim Ruang Baik ini, dibelikan Al-Quran lalu disampaikan kepada penghafal Al-Quran, maka setiap ayat, setiap surat yang dikumandangkan para penghafal Al-Quran akan mengalir pahala untuk yang mewakafkannya. Subhanallah, inilah diantara amal jariah yang akan terus berkesinambungan, tak akan pernah putus. Selama Al-Quran dikumandangkan para penghafal Al-Quran, maka pahala mengalir terus kepada orang yang berjariah, orang yang berinfak, orang yang berwakaf itu. Mari ayah bunda ikhwatal iman dimanapun berada, ayo kita ambil bagian, ya. Kalau nggak bisa 10, 20, satu saja. Kalau setiap satu orang satu, kalau ada 1000 maka 1000 Al-Quran bisa kita tebarkan di seluruh penjuru negeri kita tercinta. Insya Allah dengan kecintaan kepada Al-Quran, dengan mewakafkan Al-Quran, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan Ahlul Quran. Yuk kita buktikan cinta kita kepada Allah, berarti mencintai keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Dengan cara apa? Ayo sedikit kita menyisihkan rezeki, ya, dengan Al-Quran, atau dengan mungkin sesuap nasi seteguk air yang bisa kita lagi-lagi kita amanahkan, yang amanah di Ruang Baik ini. Dan alhamdulillah ini adalah kesempatan terindah kita mencari kesana kemari untuk membantu orang. Coba bayangkan ayah bunda ikhwatal iman di Arab Saudi, ya, atau di Brunei, mencari untuk menyalurkan sedekah kita susahnya luar biasa. Kita sekarang ada fasilitas, ada orang yang mengajak kebaikan, menyampaikan infak kita dengan mudahnya. Kesempatan terindah kita ambil, ayo kita titipkan,
ya infak kita, supaya apa yang kita infakkan inilah menjadi pemilik kita. Apa yang kita sedekahkan itulah sebenarnya punya kita. Yang kita makan menjadi kotoran, yang kita tinggalkan menjadi rebutan anak-anak kita. Nah, apa yang kita infakkan itulah menjadi milik dan tabungan kita, insya Allah. Seperti itu Pak Indra. Mudah-mudahan jamaah semuanya ya tergerak hatinya, dan ini adalah untuk kita sendiri, dari kita kembali kepada kita. Tidak Allah akan sia, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang tahu, tapi Allah lewat para malaikat yang mencatat menulis dengan apiknya setiap orang yang berinfak. Kalaupun Al-Quran belum tersampaikan kepada orang yang menerima, itu sudah ditulis oleh Allah. Itu hebatnya sedekah. Sebelum diterima oleh penerimanya, itu sudah ditulis oleh para malaikat Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita memulainya ya dengan 1-2, mudah-mudahan menjadi keasikan. Bulan depan kita 3 orang, bulan depan lagi disalim Al-Quran. Ajak, tidak hanya kita, ayo ajak anak kita, teman kita, sahabat kita, lalu kita kumpulkan ya, kemudian kita amanahkan kepada tim ruang baik. Insya Allah amanah ayah bunda akan sampai tepat sasaran pada para penghafal Al-Quran, insya Allah.